안녕하세요. 업무는 수업을 맡은 Asma라고 합니다. Baik, kali ini kita ada pada pertemuan ketiga dengan tema proses terbentuknya bunyi, yaitu tentang tempat artikulasi. Gitu kan. Jadi bunyi-bunyi itu terbentuk di mana letaknya gitu kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Pokok bahasannya ada 3. Yang pertama tentang proses terbentuknya bunyi, mulai dari udara hingga menjadi bunyi yang kita kenal. Lalu tentang artikulator dan titik artikulasi gitu. Jadi ini bedanya apa gitu dan pengaruhnya apa terhadap terbentuknya bunyi. Lalu yang ketiga, tempat artikulasi dan bunyi yang dihasilkan. Jadi misal jika bibir itu bisa menghasilkan bunyi apa gitu kan, gigi itu menghasilkan bunyi apa gitu, itu nanti akan kita bahas di sesi ketiga. Baik, yang pertama tentang proses terbentuknya bunyi atau malsorye sengsong. Nah, jadi di sini kita lihat gambarnya, ada gambar paru-paru ya manusia gitu kan. Jadi namanya bunyi gitu kan. Ketika misalkan kalian mendengar suara saya, itu prosesnya itu sebenarnya dimulai dari paru-paru gitu. Jadi adanya udara yang ada di dalam paru-paru. Di sini udara tersebut naik ke atas dan di sini dia nanti bertemu dengan epiglottis, laring dan juga songde atau pita suara gitu. Jadi yang awalnya dia hanya berupa udara biasa gitu, ketika sudah melewati pita suara dia menjadi bunyi. Nah, lalu bunyi tersebut itu juga sifatnya masih abstrak gitu kan. Dan hingga akhirnya menjadi bunyi yang kita kenal A, B, C, D dan segala macamnya, itu nanti diprosesnya ada di dalam rongga mulut gitu kan. Jadi organ-organ yang ada di dalam mulut gitu itu nanti akan berpengaruh terhadap terbentuknya suatu bunyi. Jadi prosesnya dimulai dari sini, dari udara hingga akhirnya sampai keluar dari mulut kita. Baik, pembahasan yang kedua yaitu artikulator dan titik artikulasi. 점자 그리고 점점. Nah, tadi kan kita sudah bahas bahwa di dalam rongga mulut itu menentukan terbentuknya bunyi-bunyi secara spesifik gitu kan. Jadi bunyi A, bunyi B, bunyi C dan segala macamnya gitu kan. Dan di sini kalau dilihat gambarnya ini adalah tampak rongga mulut secara vertikal gitu kan. Dan di sini kita bisa lihat di dalam rongga mulut itu ada organ-organ apa saja gitu kan. Di dalam yang saya tandai warna merah ini ada bibir ya, ada bibir bawah, lalu ada lidah dan bagian-bagiannya gitu kan. Itu adalah artikulator atau bagian dalam rongga mulut yang dia bisa bergerak dengan aktif, dengan bebas gitu kan. Jadi kalau rongga mulut itu yang bagian bawah itu kita bisa menggerakkan dengan mudah ke atas dan ke bawah gitu kan. Ini disebut dengan artikulator gitu. Dan artikulator itu terdiri dari bibir bagian bawah, ada nipsul, terus ada solcom. Solcom itu ujung lidah, jadi yang benar-benar ujung yang lancip gitu kan. Soltan, ini pisau lidah itu maksudnya bagian kiri kanan lidah yang depan. Jadi yang bisa bergerak bebas ke kanan dan ke kiri. Lalu ada jonsol, ada husol. Jadi lidah bagian depan dan lidah bagian belakang gitu kan. Nah, bagian-bagian ini yang warna merah ini gitu itu adalah bagian yang bisa bergerak dengan bebas. Berkebalikan dengan titik artikulasi atau jomcom, itu adalah bagian rongga mulut yang dia tidak bisa bergerak dengan bebas gitu. Jadi rongga mulut atas kita yang ada giginya ini yang atas itu kan tidak bisa bergerak dengan bebas ya ke atas dan ke bawah gitu. Beda dengan yang bagian bawah gitu kan. Nah, ini disebut dengan titik artikulasi. Di sini sebenarnya ada berbagai macam bagian gitu kan. Ada cukup banyak bagian. Yang paling penting di sini ada win ipsul atau bibir atas. Ada i gigi. Lalu di sini ada cigyong.
Cigyong itu kira-kira batasnya sampai sini gitu. Jadi cigyong atau alveolar itu adalah gusi bagian depan yang kalau kita raba dengan lidah itu masih terasa giginya gitu. Jadi akar-akar giginya itu masih terasa di situ gitu kan. Nah, itu disebut dengan alveolar. Lalu selanjutnya ada guge cigyong. Ini bagian langit-langit mulut yang melengkung gitu kan. Jadi masih di bagian depan juga gitu. Itu palato alveolar gitu kan. Jadi yang bagian melengkungnya ini. Nah, lalu gyeongguge ini yang mungkin bagian paling luas gitu dari langit-langit mulut. Itu adalah langit-langit mulut yang keras gitu, langit-langit yang atas. Disebut dengan gyeongguge atau palatal. Lalu ada yeonguge. Ini adalah langit-langit yang lunak gitu. Jadi langit-langit yang bagian paling belakang dan dia itu lunak. Dan yeonguge ini itu dia bisa bergerak ke atas dan ke bawah gitu. Itu nanti akan membedakan bunyi juga. Oke. Jadi di sini ada berbagai macam istilah gitu. Jadi ipsul, lalu ada alveolar, ada palato alveolar, ada palatal gitu kan. Jadi kalau ditanya huruf palatal itu apa gitu, maka nanti harus bisa menjawab. Oke. Baik, jadi tadi ada com-com, ada jomja gitu. Jadi yang namanya bunyi itu pertemuan antara yang bagian merah ini dengan yang biru. Jadi ketika misal kita ngomong huruf B, maka bibir atas dengan bibir bawah ini ketemu gitu kan. Jadi artikulator dan titik artikulasi itu ketemu gitu. Atau ketika ngomong huruf T, huruf T itu ujung lidah itu nanti ketemu dengan cigyong atau alveolar gitu kan. Jadi makanya artikulator ketemu dengan titik artikulasi. Jadi namanya bunyi di dalam rongga mulut itu terjadi atas pertemuan artikulator dan titik artikulasi. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tempat artikulasi dan bunyi yang dihasilkan. Ini sebenarnya hampir mirip ya dengan tadi bagian rongga mulut yang tadi sudah kita lihat gitu. Hanya di sini lebih detail bagian-bagiannya gitu kan. Jadi ada sampai sini, sampai rongga tenggorokan ini ada 17 bagian gitu kan. Rongga mulut gitu yang nanti berperan dalam membentuk bunyi. Sebagaimana yang tadi sudah kita bahas, yang bagian bawah ini dia bisa bergerak dengan bebas gitu, bibir dan lidah gitu kan, bagian-bagian lidah. Di sini ada tambahan nomor 7, itu adalah solgen atau akar lidah gitu. Jadi yang lidah yang benar-benar yang ujung gitu. Jadi benar-benar akarnya. Nah, lalu di sini nomor 8, di sini ada epiglotis, katup yang dia membuka dan menutup gitu kan. Jadi untuk memisahkan jalur antara udara pernafasan dengan jalur untuk makanan. Nah, lalu yang bagian nomor 9 sampai 15 ini tadi yang sudah kita bahas sebagai com atau titik artikulasi gitu kan. Jadi mulai dari bibir atas winipsul, lalu gigi i, lalu 11 itu alveolar, 12 palato alveolar, 13 itu palatal, 14 itu velar atau langit-langit ujung, langit-langit yang lunak gitu. Nah, nomor 15 di sini ada uvula atau lebih ke jakun gitu kan. Adam's apple. Oke, nah jadi ini bagian-bagian ini tadi sudah kita bahas pertemuan antara yang merah dengan yang biru itu akan menghasilkan bunyi gitu. Selebihnya di sini ada nomor 16 itu ada faring. Lalu nomor 17 itu ada glotis. Oke. Nah, kita lihat di sini. Misal nomor 1 dengan nomor 9. Pertemuan antara 1 dengan 9 gitu. Bibir atas dan bibir bawah kira-kira bisa menghasilkan bunyi apa? Oke, jadi tadi contohnya ada bunyi B. Bunyi B gitu atau bunyi P. P juga sama ya. Bunyi M itu dihasilkan dari pertemuan bibir atas dan bibir bawah gitu kan. Jadi bisa tahu ya huruf
huruf yang dihasilkan dari pertemuan bibir itu apa gitu, atau biasanya ini disebut dengan huruf labial. Selanjutnya di sini ada nomor 2, yaitu ujung lidah ketemu dengan kita langsung ke nomor 11 dulu gitu, atau alveolar gitu kan. Nah, di situ tadi ada huruf T. Maaf, dengan nomor 11 ya. Ada huruf T gitu kan. Dan ada huruf digitnya Korea gitu kan. D-nya Korea itu dihasilkan dari ujung lidah dengan alveolar gitu kan. Berbeda dengan D bahasa Indonesia, itu mungkin pertemuan antara nomor 2 dengan nomor 12 gitu. Jadi lebih ke belakang gitu. Makanya ketika kita orang Indonesia mendengarkan orang Korea bilang da, misalkan diget atau ganadara gitu, maka terdengar diget, D-nya itu dia berbeda dengan D yang biasa kita ucapkan gitu. Pun ketika misalkan orang Jawa itu D-nya itu juga bisa jadi lebih ke belakang lagi. Jadi da gitu kan. Jadi ada tekanannya dan ada lidah yang ketemunya itu organnya berbeda gitu kan. Jadi meskipun secara luar kita tahu itu sama-sama huruf D, tapi ternyata titiknya gitu kan itu berbeda-beda sehingga pengucapannya pun bisa terdengar berbeda. Oke. Jadi ada huruf T, ada huruf diget gitu, ada huruf L itu juga sama gitu kan. Huruf S itu juga sama, hanya dia alveolarnya yang di bagian bawah gitu, bukan di nomor 11 gitu kan. Huruf S gitu, lalu huruf N itu juga masuk pertemuan antara nomor 2 dengan nomor 11 gitu. Lalu untuk nomor 10 bagian gigi, kira-kira apa yang bisa dihasilkan dari nomor 10 nih gitu, bunyi yang dihasilkan dari gigi gitu kan. Coba misal kita pertemukan gigi atas dengan bibir bagian bawah, kira-kira akan keluar bunyi apa? F atau V ya. Itu kan. Jadi nomor 10 dengan nomor 1 maka akan menghasilkan bunyi F atau V gitu kan. Nah, itu bunyi ini itu tidak ada dalam bahasa Korea gitu kan. Jadi dalam bahasa Korea tidak ada orang ngomong fa, itu nggak ada gitu, berbeda dengan kita. Oke. Nah, lalu nomor 3 gitu kan bertemu dengan nomor 12. Ini sebenarnya nomor 3 ini karena, maaf ya, bukan nomor 3 tapi nomor 4 gitu kan. Nomor 3 ini karena dia pisau lidah gitu kan. Jadi sebenarnya dia tidak terlalu bisa bertemu dengan organ yang lainnya gitu kan. Di sini nomor 4 meskipun di dalam gambar tuh agak ke belakang, tapi sebenarnya lidah bagian depan gitu. Jadi kalau dilihat dari atas ya secara horizontal. Oke. Nomor 4 gitu ketemu dengan nomor 12, j itu akan menghasilkan bunyi j gitu. Bunyi J, bunyi C, bunyi C gitu kan. Itu dihasilkan dari nomor 4 dan 12 gitu. Lalu ada lagi misalkan huruf K gimana nih gitu kan. Kan kita sering ngomong K, eng gitu kan. Nah, itu dihasilkan dari lidah bagian belakang nomor 6 dan nomor 14. Jadi langit-langit yang lunak itu akan menghasilkan bunyi K atau eng. Bunyi eng juga dihasilkan dari situ gitu kan. Maka bunyi-bunyi tersebut gitu itu sebenarnya dihasilkan dari titik-titik yang tertentu gitu. Jadi tidak sekedar kita buka mulut lalu keluar bunyi gitu, tapi ada bagian apa bertemu dengan bagian apa sehingga menghasilkan bunyi-bunyi yang spesifik. Oke, secara lengkapnya ini ada di dalam tabel ini gitu. Jadi ada bunyi bilabial tadi ya, P dan segala macamnya, lalu B dengan M gitu kan. Kalau dalam bahasa Korea karena ada sang biep, ada piep, maka itu juga sama pertemuan antara kedua bibir. Lalu ada suncim atau labiodental, labionya bibir, dentalnya gigi gitu kan. Ini tadi contohnya huruf F dengan huruf V.
Lalu ada bunyi interdental atau yang berada di antara gigi gitu. Contohnya itu bunyi th, this gitu, seperti bunyi itu, atau dalam bahasa Arab tuh mungkin bunyi fa gitu kan. Itu dihasilkan dari bunyi lidah yang berada di antara kedua gigi. Nah, ini di dalam bahasa Korea tidak ada gitu kan. Huruf F dan V juga tidak ada dalam bahasa Korea. Nah, lalu bunyi cigyongem atau alveolar, jadi ujung lidah mendekati alveolar. Ini ada huruf T dan teman-temannya, jadi diget, sang diget, tiet gitu. Lalu huruf D juga di situ gitu kan. Meskipun tadi yang seperti saya bilang D bahasa Indonesia itu agak ke belakang gitu kan. Lalu bunyi S, bunyi Z itu juga sama ya gitu kan. L, R, lalu bunyi N gitu kan. Dalam bahasa Korea nggak ada mungkin bunyi ini ya gitu. Bunyi D pun itu sebenarnya sama ya, dituliskan dengan diget gitu. L dengan R itu juga dalam bahasa Korea dituliskan dalam real saja. Lalu ada guge cigyongem atau palato alveolar. Jadi ujung lidah mendekati langit-langit keras yang depan gitu kan. Ini tadi yang bunyi J, bunyi C, sangjiet, ciet itu termasuk ke dalam palato alveolar gitu. Di sini ada bunyi ini, tanda apa ya? Seperti tanda integral gitu. Itu bunyi sh. Jadi kalau kayak sha gitu kan. Dalam bahasa Korea bunyi ini juga ada gitu, meskipun tidak tertulis secara hurufnya tidak ada khususnya gitu. Tapi misalkan huruf siot bertemu dengan i, ini membacanya bukan si kayak kita biasa si gitu, tapi menjadi s-nya menebal menjadi shi gitu. Jadi letaknya itu sudah berbeda gitu kan. Jadi misalkan shigan itu bukan membacanya sigan tapi shigan. Jadi siatnya itu menebal. Tuh. Itu juga ada dalam bahasa Korea tapi lebih masuk ke variasi bunyi. Nah, lalu yang selanjutnya ada huruf palatal. Di sini contohnya itu huruf Y, ya gitu kan. Lalu ada velar atau yang tadi ya langit-langit lunak, itu huruf K dan teman-temannya. Ada huruf G juga gitu. Jadi ketika mengucapkan itu rasakan bagian lidah mana yang ketemu dengan apa gitu kan. Jadi G, ke, eng gitu kan. Ini huruf ing ya, eng. Nah, itu merupakan huruf velar atau langit-langit lunak gitu kan. Dan selanjutnya gitu. Nah, bagian ini mungkin tidak ada dalam bahasa Korea. Ini juga tidak ada. Mungkin sisanya hanya hit saja. H. H ini ada dalam bahasa Korea, hit gitu kan. Jadi dari sini kita bisa tahu bunyi-bunyi apa yang dihasilkan dari tempat artikulasi dan apa nih yang ada dalam bahasa Indonesia gitu, yang ada dalam bahasa Korea gitu, sehingga kita bisa membandingkan gitu kan. Pun ketika kita mengetahui ini, kita akan nanti lebih mudah memahami ketika ada banyak perubahan bunyi dalam bahasa Korea gitu. Contohnya tadi yang ini ya gitu kan. Siat ketemu dengan i, kenapa bukan si tapi jadi she gitu kan. Nah, ini nanti ada hubungannya gitu kan dengan tempat artikulasi. Nah, selanjutnya ada pita suara. Ini gambar penampakan pita suara gitu kan. Nah, di sini pita suara itu yang bagian ini ya gitu kan. Yang warna putih ini gitu. Nah, bagian ini pita suara itu bisa membuka dan menutup, bisa bergetar gitu kan. Sehingga nanti akan membedakan bunyi gitu. Jadi misal ketika getarannya kuat gitu kan, itu nanti akan bunyi apa, ketika tidak terlalu bergetar akan berbunyi apa gitu. Contohnya misal kita bandingkan antara huruf K dengan G. K dengan G gitu kan. Jadi kalau kita ngomong sambil dipegang pita suaranya gitu kan. Jadi kalau ngomong K dengan ngomong G, ga, maka akan lebih terasa G, G itu getarannya lebih terasa dibandingkan
K gitu kan. Nah, itu disebabkan adanya getaran di pita suara ini gitu kan. Nah, itu nanti akan membedakan bunyi. Oke. Nah, itu tadi kita sudah bahas tentang tempat artikulasi dan bunyi-bunyi yang dihasilkannya gitu kan. Dan nanti itu akan sangat bermanfaat ketika kita mempelajari perubahan bunyi dalam bahasa Korea, dan juga kita menjadi tahu bunyi spesifik bahasa Korea itu yang benar seperti apa sih gitu. Jadi tadi misalkan diget, bedanya apa dengan D bahasa Indonesia gitu. Ketika kita tahu tempat artikulasi, maka kita akan bisa memahami dengan lebih mudah. Baik, itu tadi materi kita untuk kali ini. Ya, 여기까지 마치겠습니다. 수고하셨습니다.